Azmi sudah 3 tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Timur Tengah. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga Arab yang tinggal di kota Riyadh. Pekerjaannya tidak ringan. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak majikannya, dan baru bisa istirahat setelah larut malam. Tapi Azmi tidak pernah mengeluh. Ia tahu untuk apa ia bertahan. Setiap akhir bulan, setelah menerima gaji, ia langsung mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening suaminya, Ragil, yang tinggal di kampung halaman di Jawa Tengah. Sisanya hanya ia simpan sedikit untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari. Ragil adalah suami yang Azmi nikahi 7 tahun lalu. Sebelum Azmi berangkat ke Arab, mereka sempat berdiskusi panjang soal rencana membuka usaha kecil-kecilan menggunakan tabungan yang akan Azmi kumpulkan selama bekerja di luar negeri. Ragil setuju dan berjanji akan menjaga rumah serta mengelola uang kiriman dengan baik. Azmi percaya sepenuhnya kepada Ragil. Tidak ada alasan untuk tidak percaya. Ragil adalah suaminya, orang yang ia pilih sendiri, orang yang sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. 3 tahun Azmi menjalani hidup jauh dari rumah. Ia menahan rindu, menahan lelah, dan terus bekerja dengan satu tujuan yang ia pegang setiap hari. Komunikasi dengan Ragil memang tidak selalu lancar karena perbedaan waktu dan kesibukan masing-masing, tapi Azmi tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang penting, uang kiriman selalu sampai, dan Ragil selalu mengangkat telepon ketika Azmi menghubungi, meski kadang percakapan mereka hanya berlangsung beberapa menit. Malam itu Azmi baru saja selesai membereskan dapur majikannya ketika ponselnya bergetar. Ia mengira itu pesan biasa dari teman sesama tenaga kerja. Tapi ketika ia membuka aplikasi pesan, ia melihat nama adik kandungnya, Rini, dengan tanda pesan panjang dan beberapa foto terlampir di bawahnya. Azmi membuka pesan itu dan mulai membaca. "Mbak, aku minta maaf kalau ini bikin Mbak sakit, tapi aku tidak bisa diam terus. Ini sudah terlalu lama." Azmi menggulir layar ke bawah dan membuka foto pertama. Foto itu memperlihatkan Ragil sedang duduk bersama seorang wanita di dalam rumah mereka. Azmi mengenali ruangan itu. Itu ruang tamu rumahnya sendiri. Ia menggulir lagi. Foto kedua memperlihatkan Ragil dan wanita itu sedang berbaring bersama di kamar yang juga Azmi kenali dengan sangat baik. Kamar itu adalah kamar tidur mereka. Azmi berhenti menggulir. Ia duduk di lantai dapur majikannya dengan ponsel masih digenggam dan tidak bisa bergerak selama beberapa menit. Ia membaca lanjutan pesan Rini. Rini menulis bahwa ini bukan kejadian 1 atau 2 kali. Wanita itu sudah sering terlihat masuk dan keluar rumah Azmi sejak lebih dari setahun lalu. Warga sekitar sudah lama tahu. Bahkan beberapa tetangga sudah menyinggung hal ini kepada Rini berbulan-bulan yang lalu. Rini sempat ragu untuk memberitahu Azmi karena tidak ingin mengganggu pekerjaan Azmi di sana. Tapi akhirnya ia tidak kuat menahan diri setelah melihat langsung wanita itu berada di dalam rumah Azmi siang tadi. Azmi membaca pesan itu 2 kali, 3 kali. Ia tidak menangis, ia hanya diam dan merasakan dadanya sesak. Setelah beberapa saat, ia membalas pesan Rini dengan singkat. "Aku pulang." Rini membalas cepat. "Mbak, jangan terburu-buru, pikir dulu baik-baik." "Sudah aku pikir," tulis Azmi, "aku pulang secepatnya." Malam itu juga Azmi berbicara kepada majikannya dan meminta izin untuk pulang karena urusan keluarga mendesak. Majikannya mengizinkan dan membantu menguruskan keperluan administrasi kepulangan Azmi. 2 hari kemudian Azmi sudah berada di bandara dengan koper yang belum sepenuhnya terisi rapi. Ia tidak peduli. Pikirannya hanya ada satu. Azmi tidak memberitahu Ragil bahwa ia pulang. Ia sengaja tidak menghubungi Ragil sama sekali sejak malam ia membaca pesan Rini. Setelah lebih dari 20 jam perjalanan termasuk transit,
Azmi akhirnya tiba di depan rumahnya sendiri. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas, lalu membuka pintu dengan kuncinya sendiri. Di dalam rumah, Ragil sedang duduk di ruang tamu bersama wanita yang sama dengan yang ada di foto. Mereka tidak menyangka Azmi akan muncul. Wanita itu langsung berdiri dengan wajah pucat. Ragil juga berdiri dengan ekspresi yang tidak bisa ia sembunyikan, campuran antara kaget dan takut. Azmi menatap keduanya selama beberapa detik, lalu ia menunjuk ke arah pintu dan berkata kepada wanita itu dengan suara yang datar dan jelas, "Keluar dari rumah saya." Wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia mengambil tasnya dan pergi. Pintu ditutup dan Azmi berbalik menatap Ragil. "Mi, dengerin aku dulu," kata Ragil. "Ini bisa dijelaskan. Kamu salah paham." "Salah paham apa?" jawab Azmi. "Foto itu kamu dan dia di kamar tidur kita. Itu salah paham yang mana?" Ragil terdiam. Ia mencoba memegang tangan Azmi, tapi Azmi menarik tangannya menjauh. "Aku sudah capek kerja 3 tahun di sana," kata Azmi. "Tiap bulan kirim uang, tiap malam nahan kangen, dan kamu pakai rumah ini buat begituan sama perempuan lain." "Aku minta maaf," kata Ragil pelan. "Aku khilaf. Itu tidak akan terulang lagi. Aku janji." Azmi mengangguk pelan, tapi bukan karena ia menerima permintaan maaf itu. "Kita urus cerai secepatnya," katanya kemudian. "Jangan, Mi. Kita bisa benerin ini. Kita masih bisa." "Tidak ada yang perlu dibenerin," potong Azmi. Sudah selesai. Proses perceraian Azmi dan Ragil berjalan tidak terlalu lama. Azmi mengurus semua keperluan administrasinya sendiri dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi Ragil untuk membujuknya berubah pikiran. Ragil mencoba beberapa kali menghubungi Azmi dan datang ke rumah untuk berbicara, tapi Azmi tidak membuka pintu dan tidak mengangkat teleponnya. Beberapa minggu kemudian, surat cerai itu resmi keluar dan Azmi membacanya sendirian di meja makan rumahnya. Ia melipat surat cerai itu, memasukkannya ke dalam map plastik bening dan menyimpannya di laci lemari. Selesai, ia tidak perlu terus-terusan melihatnya. Beberapa hari setelah itu, Azmi mulai menghitung berapa tabungan yang ia punya. Jumlahnya cukup, tidak banyak, tapi cukup untuk memulai sesuatu jika ia cermat dalam menggunakannya. Azmi sudah lama memendam keinginan untuk membuka usaha sendiri. Rencana itu sebenarnya pernah ia bicarakan dengan Ragil sebelum ia berangkat ke Arab. Tapi karena Ragil yang seharusnya mempersiapkan semuanya, justru menghabiskan waktu 3 tahun itu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, rencana itu tidak pernah terwujud. Sekarang Azmi memutuskan untuk menjalankan rencana itu sendiri. Tanpa Ragil, tanpa menunggu siapapun, ia mulai mencari lokasi. Azmi tidak mau membuka warung di dalam kampung karena persaingannya sudah terlalu ketat dan pembelinya terbatas. Ia ingin tempat yang dilalui banyak orang dari luar, tempat yang orang-orang singgah bukan karena tinggal di dekat situ, tapi karena memang butuh berhenti. Setelah beberapa kali survei, Azmi menemukan sebuah bangunan kosong di pinggir jalan provinsi yang menghubungkan 2 kota besar. Jalan itu setiap hari ramai dilalui truk-truk besar pengangkut barang, bus antar kota, dan kendaraan pribadi. Para sopir truk terutama sangat sering berhenti di sepanjang jalan itu untuk makan, minum kopi, atau sekadar istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Azmi menyewa bangunan itu dan langsung mulai merancang semuanya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi Aini, teman lamanya sejak sekolah menengah pertama. Aini adalah perempuan yang Azmi percaya, pekerja keras, dan punya pengalaman di dapur karena pernah membantu usaha catering milik ibunya. Azmi menelepon Aini malam itu juga. "Ini serius, Mi? Kamu mau buka warung?" tanya Aini. "Serius," jawab Azmi. "Modalnya ada, lokasinya sudah ketemu. Aku butuh kamu buat bantu pegang dapur." "Kapan mulainya?"
Secepatnya. Kalau kamu bisa mulai minggu ini, lebih bagus. Aini diam sebentar. Oke, aku ikut. Azmi merasa sedikit lebih ringan setelah Aini setuju. Berdua rasanya berbeda dibanding sendirian. Mereka mulai bekerja dari awal. Bangunan yang Azmi sewa kondisinya cukup baik, tapi perlu beberapa perbaikan. Dinding dicat ulang, dapur dipasang rak dan kompor baru. Meja dan kursi plastik dibeli dari toko peralatan rumah tangga di kota. Azmi mengerjakan semuanya dengan teliti dan tidak terburu-buru meski ia ingin segera buka. Ia tahu kalau persiapannya tidak matang, semuanya bisa berantakan di tengah jalan. Selain Aini, Azmi merekrut 5 karyawan lain. Helmi dan Hadi untuk bagian pelayanan dan angkat-angkat barang. Atika, Noni dan Meita untuk membantu di dapur dan kasir. Semua dari warga sekitar yang Azmi kenal atau direkomendasikan oleh tetangganya. Azmi menjelaskan aturan kerja kepada mereka semua di hari pertama mereka berkumpul. Warung ini buka jam 6 pagi sampai jam 10 malam, kata Azmi. Kalian kerja 2 shift. Aku minta semua orang datang tepat waktu dan jaga kebersihan. Pembeli yang datang ke sini harus merasa nyaman. Helmi mengangkat tangan. Bu, soal gaji gimana? Sudah aku hitung. Nanti habis ini aku kasih tahu satu-satu, jawab Azmi. Yang penting sekarang kita fokus beres-beres dulu, supaya minggu depan bisa langsung buka. Persiapan berjalan selama hampir 3 minggu. Aini yang pegang kendali penuh di dapur sudah menyiapkan daftar menu yang sederhana, tapi mengenyangkan, cocok untuk para sopir dan pekerja yang butuh makan banyak dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nasi dengan berbagai lauk, sayur, gorengan, dan minuman panas. Azmi juga membuat beberapa spanduk sederhana yang dipasang di depan warung dan di pinggir jalan beberapa ratus meter sebelum lokasi warung supaya orang yang lewat bisa melihat dari jauh. Hari pertama pembukaan tiba. Azmi dan semua karyawan sudah ada di warung sejak pukul 5 pagi untuk mempersiapkan semuanya. Aini dan 2 karyawan dapur mulai memasak. Helmi dan Hadi menata meja dan kursi. Noni dan Meita menyiapkan peralatan makan. Azmi sendiri berdiri di dekat kasir sambil mengecek ulang semua persiapan. Pukul 6 pagi, warung resmi dibuka. Pembeli pertama datang sekitar 10 menit kemudian, seorang sopir truk yang parkir di pinggir jalan dan masuk sendirian. Azmi melayaninya dengan ramah. Tidak lama setelah sopir pertama itu duduk, 2 orang lagi masuk. Lalu 3 orang lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir semua meja sudah terisi. Ini ramai banget, bisik Noni kepada Meita di dekat dapur. Baru buka sudah kayak gini. Meita mengangkat bahu, mungkin karena spanduknya kelihatan dari jalan. Tapi keramaian itu tidak berhenti sampai di situ. Sampai siang, warung terus penuh. Pembeli datang silih berganti tanpa jeda yang berarti. Aini sampai harus memasak 2 kali lebih banyak dari perkiraan awal, karena stok lauk hampir habis sebelum jam makan siang selesai. Azmi terus berdiri di kasir dengan senyum yang tidak lepas dari wajahnya, melihat uang masuk terus tanpa henti. Aini, masaknya tambah lagi ya, kata Azmi waktu Aini keluar dari dapur untuk mengambil bahan. Ini sudah 2 kali lipat dari rencana awal, Mi, kata Aini. Aku tidak nyangka sebanyak ini. Aku juga tidak nyangka, jawab Azmi. Tapi ini bagus, kita harus siap. Sampai warung tutup malam itu, Azmi menghitung pendapatan hari pertama. Jumlahnya jauh melampaui target yang ia pasang di kepalanya sebelum buka. Untuk sebuah warung yang baru saja berdiri di lokasi yang belum banyak dikenal orang, angka itu sangat tidak biasa. Azmi senang, tapi ada satu bagian kecil di pikirannya yang merasa ada yang tidak pas. Ia tidak bisa menjelaskannya. Keramaian itu terasa terlalu cepat datang, terlalu besar untuk sebuah warung baru. Hari-hari berikutnya warung terus ramai.
Pembeli datang setiap hari dalam jumlah yang tetap tidak wajar untuk ukuran warung yang baru buka. Azmi menikmati itu. Ia sibuk mengatur keuangan, memesan bahan makanan, dan memastikan semua berjalan lancar. Tapi di hari keempat setelah pembukaan, sesuatu mulai terjadi yang tidak bisa Azmi abaikan begitu saja. Saat itu sekitar pukul 10 pagi. Warung sudah mulai kedatangan pembeli gelombang pertama dan dapur sedang sibuk. Azmi sedang berdiri di dekat kasir ketika ia mendengar suara dari arah dapur. Bukan suara masak-memasak biasa, bukan suara panci atau wajan. Yang ia dengar adalah suara orang bertengkar. Suara dua orang atau lebih yang berbicara keras, saling memotong, seperti sedang dalam pertengkaran yang cukup panas. Azmi mengernyit dan langsung berjalan ke arah dapur. Tapi, begitu ia membuka pintu dapur, semua terlihat normal. Aini sedang mengaduk kuah di atas kompor. Meita memotong sayuran di meja dapur. Noni mencuci piring di wastafel. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berbicara keras. Semuanya bekerja dengan tenang seperti tidak ada apa-apa. "Ada apa, Mi?" tanya Aini melihat ekspresi Azmi yang aneh. "Tidak ada yang berantem di sini?" tanya Azmi. Aini dan Meita saling pandang. "Berantem? Tidak ada," jawab Aini. "Kenapa? Aku dengar suara orang bertengkar dari luar. Kukira dari sini." Noni berhenti mencuci dan menoleh. "Tadi aku tidak dengar apa-apa, Bu." Azmi memandang ketiganya bergantian. Wajah mereka semua terlihat jujur, tidak ada yang menyembunyikan sesuatu. Azmi mengangguk pelan. "Oke, tidak apa-apa, lanjut kerja ya." Ia keluar dari dapur dan kembali ke kasir. Ia berpikir mungkin suara itu datang dari luar, dari pembeli yang sedang berdebat atau dari kendaraan yang lewat di jalan. Tapi suara yang ia dengar tadi terasa sangat jelas dan terasa sangat dekat, bukan suara yang datang dari jauh. Kejadian itu terulang lagi di hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. Setiap kali Azmi mendengar suara pertengkaran itu dan masuk ke dapur untuk memeriksa, selalu tidak ada apa-apa. Para karyawan selalu bilang mereka tidak mendengar suara apapun. Azmi mulai menghindari membicarakannya karena ia tidak ingin terlihat aneh di depan karyawannya. Ia hanya mencatat semuanya di pikirannya sendiri dan terus bekerja. Lalu datang kejadian sore itu yang jauh lebih sulit untuk diabaikan. Waktu menunjukkan sekitar pukul 3 siang. Pembeli sedang tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa meja yang terisi. Azmi duduk di kursi dekat kasir sambil mencatat pengeluaran hari itu. Tiba-tiba, tanpa ada perubahan cuaca di luar, suhu di dalam warung berubah drastis. Udara yang tadinya biasa saja mendadak terasa sangat panas. Bukan panas seperti cuaca terik biasa, tapi panas yang terasa masuk ke dalam kulit seperti berdiri sangat dekat dengan bara api yang besar. Azmi berdiri dan melihat ke sekeliling. Tidak ada kompor menyala di luar dapur. Kipas angin di dinding masih berputar normal. Jendela-jendela warung terbuka seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi panasnya terasa nyata dan sangat tidak wajar. Azmi melangkah ke arah Helmi yang sedang berdiri di dekat meja pembeli. "Helmi, kamu tidak merasa panas?" tanya Azmi. Helmi menoleh. "Panas? Tidak terlalu, Bu, biasa saja." Azmi memandang Helmi lebih cermat. Wajah Helmi kering, tidak ada keringat sama sekali. Padahal panas yang Azmi rasakan sudah membuat keringat mengalir di punggungnya sendiri. Azmi berjalan ke meja pembeli yang masih ada isinya. Dua orang sopir truk sedang makan dengan santai, wajah mereka juga kering. Tidak ada tanda-tanda mereka merasakan panas yang sama dengan yang Azmi rasakan. Azmi berdiri di tengah warung dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Panas itu masih terasa menempel di seluruh tubuhnya, tapi semua orang di sekitarnya seperti tidak merasakan apa-apa.
Beberapa menit kemudian, panas itu menghilang begitu tiba-tiba seperti ketika ia datang. Udara kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Azmi duduk kembali di kursi kasirnya dan menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan membuka laci kasir untuk mengecek uang yang sudah terkumpul sejak pagi. Tapi begitu laci itu terbuka, Azmi langsung melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Di dalam laci itu, di antara tumpukan uang kertas, ada sebuah tangan. Bukan tangan biasa, tangan itu hitam legam dari ujung jari sampai pergelangan, ukurannya jauh lebih besar dari tangan manusia normal dengan kuku-kuku panjang yang melengkung ke bawah. Tangan itu hanya diam di atas uang, tidak bergerak tapi jelas terlihat nyata. Azmi berteriak keras tanpa bisa menahan diri. Ia melompat mundur dari kursinya dan lacinya tertutup karena benturan. Helmi dan Hadi yang ada di bagian depan warung langsung berlari ke arah kasir. Aini keluar dari dapur dengan wajah panik. "Bu Azmi, kenapa?" tanya Hadi. "Di laci," kata Azmi dengan suara yang masih gemetar. "Ada tangan di dalam laci." Helmi langsung membuka laci kasir. Ia memandang ke dalamnya cukup lama. "Tidak ada apa-apa, Bu. Cuman uang." Aini ikut melihat ke dalam laci. "Kosong, Mi. Tidak ada tangan." Azmi tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Ia tahu apa yang ia lihat tadi. Tangan itu jelas ada di sana. Tapi ia tidak bisa memaksakan sesuatu yang hanya ia sendiri yang melihatnya. "Mungkin aku salah lihat," katanya akhirnya. "Sudah, lanjut kerja." Para karyawan kembali ke posisi masing-masing meski beberapa di antaranya masih sesekali melirik ke arah Azmi. Setelah suasana kembali tenang dan tidak ada yang memperhatikannya, Azmi memberanikan diri untuk membuka laci kasir itu sekali lagi. Ia menarik napas, lalu perlahan membuka lacinya. Kali ini yang ia lihat bukan hanya tangan. Di sudut dalam laci itu ada sosok hitam besar yang berjongkok dengan lutut ditekuk ke dada. Tubuhnya terlalu besar untuk ukuran laci itu, tapi entah bagaimana muat di dalamnya. Sosok itu tidak punya wajah yang jelas, hanya gelap seluruhnya seperti bayangan yang punya bentuk. Azmi menatapnya tidak sampai 2 detik sebelum sosok itu lenyap seketika dan laci itu kembali hanya berisi uang. Azmi menutup laci itu pelan-pelan. Ia duduk kembali di kursinya dan meletakkan kedua tangannya di atas meja. Pukul 10 malam warung tutup. Para karyawan membereskan meja, mencuci peralatan dapur, dan menyapu lantai seperti biasa. Azmi mengunci pintu depan dan berdiri sebentar di luar sambil melihat satu persatu karyawannya pulang. Helmi menghidupkan motornya dan mengangguk pamit kepada Azmi. Hadi pergi berjalan kaki karena rumahnya tidak terlalu jauh. Atika, Noni, dan Meita pulang bersama naik ojek. Aini pulang terakhir setelah memastikan kompor dapur sudah dimatikan semua. "Kamu baik-baik saja, Mi?" tanya Aini sebelum pergi. "Baik," jawab Azmi singkat. Aini memandangnya sebentar dengan ekspresi yang sedikit ragu, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia pamit dan pergi. Azmi mengunci warung, berjalan ke motornya, dan pulang sendirian. Malam itu Azmi tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada 2 orang karyawannya di waktu yang hampir bersamaan. Helmi mengambil jalan pulang yang biasa ia lewati setiap malam, melewati jalan sempit di tengah persawahan yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari warung. Jalan itu sepi, tidak ada lampu, dan di kanan kirinya hanya hamparan sawah yang gelap. Helmi sudah ratusan kali melewati jalan itu dan tidak pernah merasa ada yang aneh. Tapi malam itu, sekitar di pertengahan jalan persawahan itu, motornya tiba-tiba terasa berat sekali. Bukan berat karena jalan berlubang atau ban kempes. Berat itu terasa seperti ada sesuatu yang besar duduk atau menindih bagian belakang motornya.
Motor sampai oleng ke kiri dan Helmi harus menahan setir sekuat tenaga supaya tidak jatuh. Helmi memperlambat laju motornya dan melirik ke belakang. Tidak ada apa-apa di jok belakang. Ia melirik ke bawah ke arah knalpot dan disitulah ia melihatnya. Sepasang kaki mencengkeram knalpot motornya. Kaki itu hitam legam, ukurannya hampir 2 kali ukuran kaki orang dewasa normal. Dengan sisik-sisik kasar yang terlihat jelas bahkan di tengah gelapnya malam. Jari-jari kakinya panjang dan mencengkeram knalpot dengan sangat kuat seperti cakar. Helmi tidak sempat berpikir panjang. Ia langsung menarik gas motornya sekencang-kencangnya. Motor meraung dan melaju kencang melewati sisa jalan persawahan itu. Beban di belakang masih terasa selama beberapa detik, lalu perlahan menghilang setelah motor memasuki jalan besar yang ada lampunya. Helmi tidak berhenti sampai ia parkir di depan rumahnya dan masuk ke dalam dengan napas yang masih tidak teratur. Istrinya yang belum tidur kaget melihat kondisi Helmi. "Kamu kenapa? Muka kamu pucat." "Tidak apa-apa," kata Helmi. Ia duduk di kursi ruang tamu dan minum segelas air. "Cuma capek." Istrinya tidak bertanya lagi tapi terus memperhatikannya. Helmi mandi, makan malam yang sudah disiapkan istrinya, dan berbaring di kamar. Ia berbaring telentang menatap langit-langit kamar dengan lampu yang sudah dimatikan. Pikirannya masih sangat penuh dengan apa yang ia lihat tadi di knalpot motornya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan gelap, pantulan sesuatu, atau matanya yang lelah setelah seharian kerja. Tapi semakin ia coba meyakinkan diri, semakin jelas gambar kaki hitam bersisik itu di kepalanya. Helmi tidak tahu kapan ia akhirnya tertidur, tapi di tengah malam ia terbangun karena merasakan sesuatu yang menekan lehernya. Tekanan itu kuat sekali, seperti ada tangan besar yang mencengkeram tenggorokannya dari atas. Helmi mencoba menggerakkan tangannya untuk mendorong apapun yang ada di lehernya, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia terbaring kaku di tempat tidurnya, sementara tekanan di lehernya semakin kuat. Napasnya semakin pendek, satu tarikan napas semakin susah dari tarikan sebelumnya. Helmi mencoba berteriak tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Istrinya tidur di sampingnya dan tidak terbangun. Helmi bisa melihat istrinya berbaring dengan tenang, hanya beberapa puluh sentimeter dari dirinya, tapi ia tidak bisa membangunkannya, tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan di lehernya terus menguat sampai Helmi merasa penglihatannya mulai menggelap. Lalu tiba-tiba semua berhenti. Tekanan di leher hilang seketika, dan tubuh Helmi bisa bergerak kembali. Ia langsung bangkit duduk dan memegang lehernya dengan kedua tangan. Napasnya tersengal-sengal. Istrinya terbangun karena suara napas Helmi yang keras. "Helmi, kenapa?" Helmi tidak langsung menjawab. Ia butuh beberapa detik sampai napasnya cukup teratur untuk bicara. "Mimpi buruk," katanya akhirnya. Tapi itu bukan mimpi. Helmi tahu betul perbedaan antara mimpi dan kenyataan, dan yang baru saja terjadi kepadanya bukan mimpi. Sementara itu, Hadi yang pulang berjalan kaki juga tidak sampai di rumahnya dengan selamat malam itu. Jalan yang biasa Hadi melewati deretan pohon besar di pinggir jalan kampung yang tidak ada lampunya. Hadi sudah berjalan sekitar separuh jalan ketika ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan itu. Awalnya ia kira itu hewan, mungkin kucing atau burung malam. Tapi kemudian ia melihat dengan jelas, di antara batang-batang pohon itu ada sosok wanita berbaju putih dengan rambut hitam panjang terurai sampai ke pinggang. Sosok itu tidak berdiri di tanah. Ia melayang sekitar 1 meter di atas tanah dan bergerak di antara pohon-pohon itu sambil terus menghadap ke arah Hadi. Hadi berhenti berjalan. Ia menatap sosok itu tidak sampai 3 detik sebelum sosok itu mulai bergerak ke arahnya dengan cepat.
Hadi langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari sampai ia melihat cahaya lampu dari rumah tetangganya yang masih menyala, dan ia langsung berlari ke sana serta mengetuk pintu dengan keras. Tetangganya, Pak Sardi, membuka pintu dengan wajah kaget. "Hadi, ada apa? Kamu habis dikejar orang?" Hadi masuk ke dalam dan duduk di lantai dengan napas yang hampir habis. "Bukan orang," kata Hadi. "Saya tidak berani pulang malam ini, Pak. Boleh saya di sini dulu?" Pak Sardi mempersilakan tanpa banyak bertanya, dan Hadi tidur di ruang tamu rumah tetangganya malam itu. Ia tidak menceritakan dengan detail apa yang ia lihat kepada Pak Sardi, hanya bilang bahwa ia ketakutan di jalan. Keesokan paginya, semua karyawan berkumpul di warung sebelum buka. Helmi datang dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan duduk lebih pendiam dari biasanya. Hadi datang langsung dari rumah Pak Sardi dengan baju yang masih sama seperti semalam. Keduanya tidak langsung bercerita, tapi Atika yang memperhatikan keduanya langsung bertanya, "Kalian kenapa? Kelihatan tidak tidur semua." Helmi dan Hadi saling pandang. Lalu Helmi bercerita lebih dulu tentang kaki hitam bersisik di knalpotnya dan tentang cekikan di kamarnya. Hadi menyusul dengan cerita tentang sosok wanita berbaju putih yang mengejarnya. Atika, Noni, dan Meita mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat dari awal sampai akhir cerita. "Sudah, sekarang kita buka warung dulu," kata Azmi akhirnya dengan nada yang ia usahakan terdengar biasa. Pembeli sebentar lagi datang. Tidak ada yang protes, tapi tidak ada yang terlihat benar-benar tenang. Mereka berpencar ke posisi masing-masing dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Helmi mengambil kain lap dan mulai mengelap meja dengan tatapan yang sesekali melayang ke sudut-sudut ruangan. Hadi menata kursi tanpa bicara. Aini masuk ke dapur dan mulai menyalakan kompor dengan gerakan yang terlihat lebih berhati-hati dari hari-hari sebelumnya. Warung buka dan pembeli mulai berdatangan seperti biasa. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi di dalam, suasana di antara para karyawan sudah berbeda. Mereka bekerja lebih pendiam, lebih sering melirik ke arah yang tidak perlu, dan jarak antara satu orang dengan orang lain terasa lebih dekat dari biasanya, seperti tidak ada yang mau terlalu jauh dari rekannya. Kejadian pertama terjadi di dapur sekitar pukul 8 pagi. Aini sedang mengaduk kuah di atas kompor ketika ia mendengar suara gesekan benda berat di lantai di belakangnya. Ia menoleh dan melihat panci besar yang tadi ia letakkan di rak paling bawah sudah bergeser hampir setengah meter dari tempatnya. Aini berdiri menatap panci itu. Tidak ada yang menyentuhnya. Meita yang ada di sisi lain dapur juga melihat panci itu bergeser. "Tadi kamu geser itu?" tanya Aini kepada Meita. "Bukan aku," jawab Meita langsung. "Aku dari tadi di sini tidak kemana-mana." Aini memandang panci itu beberapa detik lagi, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata lebih lanjut. Tapi belum 5 menit setelah itu, panci yang sama bergeser lagi, kali ini lebih jauh, sampai hampir ke tengah lantai dapur. Meita yang melihatnya mundur selangkah. Aini berbalik dan menatap panci itu dengan rahang yang mengeras. "Itu bergerak sendiri," kata Meita pelan. "Aku lihat," jawab Aini dengan suara yang sama pelan ia. Keduanya tidak memindahkan panci itu lagi. Mereka melanjutkan memasak dengan posisi badan yang sesekali melirik ke lantai, memastikan tidak ada yang bergerak lagi. Aini tidak melaporkan kejadian itu kepada Azmi. Ia memutuskan untuk menyimpannya dulu dan melihat apakah ada lagi hal lain yang terjadi. Hal lain itu tidak butuh waktu lama untuk datang. Menjelang pukul 9, Helmi yang sedang membereskan area kasir membuka laci meja kasir untuk mengecek apakah uang kembalian sudah cukup tersedia.
Begitu lacinya terbuka penuh, Helmi langsung membekukan diri. Di dalam laci itu ada kepala manusia, bukan kepala yang utuh. Kepala itu terputus tepat di bagian leher dengan wajah yang sudah tidak berbentuk normal lagi. Bagian-bagian wajahnya rusak dan hancur seperti sudah lama membusuk. Kulitnya mengelupas dan menghitam di beberapa bagian, dan dari dalam laci itu keluar bau busuk yang langsung memenuhi hidung Helmi begitu kuat sampai ia refleks menutup mulutnya dengan tangan. Helmi berteriak. Suaranya keras dan tiba-tiba sehingga semua orang di dalam warung berbalik ke arahnya, termasuk 2 orang pembeli yang sedang duduk di meja dekat kasir. Azmi berlari dari arah belakang, Hadi datang dari depan, Atika dan Noni keluar dari dapur. "Ada apa?" tanya Azmi. Helmi menunjuk ke dalam laci dengan tangan gemetar. "Di dalam, ada kepala orang di sana." Azmi mendorong Helmi sedikit ke samping dan melihat ke dalam laci. Laci itu kosong. Hanya ada beberapa lembar uang dan sebuah pulpen. Tidak ada kepala, tidak ada bau, tidak ada apa-apa. Azmi memasukkan tangannya ke dalam laci dan menggerakkannya ke semua sudut. Kosong. "Tidak ada apa-apa di sini, Helmi," kata Azmi. "Tapi tadi ada," kata Helmi. Suaranya masih gemetar. "Aku lihat jelas, kepalanya rusak, baunya busuk sekali, aku tidak salah lihat." 2 pembeli yang dari tadi memperhatikan akhirnya berdiri dan meletakkan uang di meja, lalu pergi tanpa menunggu kembalian. Azmi melihat itu dan menekan perasaannya sendiri. Ia berbalik ke Helmi dengan ekspresi yang ia usahakan tetap tenang. "Kamu terlalu lelah, Helmi. Semalam kamu tidak tidur dengan baik, jadi wajar kalau mata kamu tidak fokus. Istirahat sebentar di belakang." Helmi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan ke belakang warung dengan kepala yang masih menoleh ke arah laci kasir. Belum sampai 1 jam setelah kejadian itu, giliran Aini yang tidak bisa lagi menahan diri. Ia sedang sendirian di dapur untuk menyiapkan bahan masakan siang ketika ia merasakan ada sesuatu di sudut dapur di belakangnya. Aini menoleh perlahan dan di sudut dapur yang agak gelap itu, ia melihat sosok yang berdiri menghadap ke arahnya. Sosok itu terbungkus kain putih dari kepala sampai kaki, tapi bagian wajahnya tidak tertutup. Wajah itu sudah membusuk. Kulitnya berwarna kehijauan dengan bercak-bercak hitam, dan dari pori-pori wajahnya keluar nanah berwarna kuning kehijauan yang mengalir pelan ke bawah dagu. Mata sosok itu terbuka dan menatap langsung ke arah Aini. Aini berlari keluar dari dapur dengan teriakan panjang. Ia hampir menabrak Noni yang sedang berdiri di dekat pintu dapur dan langsung memegang lengan Noni dengan erat. "Ada apa?" tanya Noni kaget. "Di dalam dapur," kata Aini dengan napas tersengal. "Ada orang, tapi bukan orang, mukanya sudah busuk, keluar nanah." Noni menatap pintu dapur dan tidak berani masuk. Azmi yang mendengar teriakan Aini datang dan langsung masuk ke dapur untuk memeriksa. Ia memeriksa setiap sudut dapur termasuk sudut yang ditunjuk Aini. Tidak ada siapa-siapa. Kompor menyala normal, peralatan masak di tempat masing-masing, tidak ada yang aneh. "Tidak ada siapa-siapa di sini, Aini," kata Azmi dari dalam dapur. "Tadi ada," jawab Aini dari luar pintu. "Aku tidak akan masuk lagi sendirian ke sana." Azmi keluar dari dapur dan melihat wajah-wajah karyawannya. Aini masih pucat dan tangannya masih gemetar. Noni berdiri merapat ke dinding. Helmi yang baru keluar dari istirahatnya mendengarkan cerita Aini dengan ekspresi yang semakin gelap. Atika belum bicara apa-apa, tapi matanya sudah berkaca-kaca. "Bu Azmi," kata Helmi pelan, "ini warung ada masalah. Kita semua merasakan sesuatu yang tidak beres di sini." Azmi menarik napas. "Aku mengerti perasaan kalian, tapi sekarang warung masih buka dan ada pembeli di luar. Kita selesaikan dulu hari ini, nanti kita bicarakan."
Tidak ada yang menjawab, tapi tidak ada yang bergerak juga. Azmi menatap mereka satu persatu, sampai akhirnya mereka kembali ke posisi masing-masing dengan langkah yang berat. Siang harinya warung penuh seperti biasa. Pembeli duduk di hampir semua meja dan pesanan terus masuk ke dapur. Semuanya terlihat normal sampai seorang pembeli di meja tengah tiba-tiba berdiri dan memegang lehernya dengan kedua tangan. Ia berteriak bahwa tenggorokannya terbakar. Belum selesai orang pertama berteriak, pembeli di meja sebelahnya juga mulai mengerang dan menekan perutnya. Satu persatu pembeli di hampir semua meja mulai berteriak atau mengerang kesakitan, memegang leher dan perut mereka. Wajah mereka memerah dan berkeringat. Beberapa langsung berdiri dan keluar dari warung tergesa-gesa, meninggalkan makanan mereka yang baru setengah dimakan. Beberapa yang lain terduduk lemas di kursi dan tidak bisa langsung berdiri. Azmi membantu beberapa pembeli yang masih di dalam keluar ke udara terbuka di depan warung. Ia meminta Hadi mengambilkan air putih dari dapur dan memberikannya kepada mereka. Beberapa menit setelah minum air dan duduk di luar, kondisi para pembeli itu berangsur membaik. Rasa panas di tenggorokan dan perut mereka perlahan hilang dan mereka mulai bisa duduk tegak. Tidak ada yang sampai pingsan, tapi semua terlihat sangat tidak nyaman dan beberapa di antaranya langsung pergi, begitu merasa cukup kuat untuk berdiri tanpa meminta kembalian atau bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya ingin pergi. Setelah pembeli terakhir meninggalkan area warung, Azmi berdiri di depan pintu dan memandang ke dalam. Warung itu sekarang kosong, meja-meja masih ada sisa makanan yang ditinggalkan begitu saja. Gelas-gelas minuman masih terisi setengah. Para karyawannya berdiri berpencar di dalam dengan wajah yang semuanya sama, tidak ada yang berani bicara duluan. Azmi masuk dan menutup pintu warung. "Kita tutup hari ini," kata Azmi. Tidak ada yang protes. Mereka membereskan meja dan mencuci peralatan dengan cepat dan hampir tanpa bicara. Sebelum para karyawan pulang, Helmi menghampiri Azmi yang sedang berdiri di dekat kasir. "Bu Azmi, kami perlu bicara serius," kata Helmi. "Ini bukan soal capek atau halusinasi lagi. Tadi pembeli sampai kesakitan. Kalau ini terus terjadi, kami tidak bisa kerja di sini." Azmi menatap Helmi. Ia tahu Helmi benar dan ia tidak punya alasan untuk membantah lagi. "Aku mengerti," kata Azmi pelan. "Beri aku waktu 2 hari. Helmi memandangnya sebentar lalu mengangguk. Ia pamit dan pergi bersama karyawan lainnya. Aini yang terakhir keluar berhenti di depan pintu dan menatap Azmi. "Kamu mau ngapain, Mi?" "Aku mau cari bantuan," jawab Azmi. Aini tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengangguk dan pergi. Azmi mengunci warung sendirian dan duduk di dalam mobilnya di parkiran cukup lama sebelum akhirnya menyalakan mesin dan pulang. Di dalam kepalanya sudah ada nama yang ia pertimbangkan sejak beberapa hari terakhir, nama yang disebutkan oleh tetangganya ketika Azmi tidak sengaja bercerita sedikit tentang keanehan di warungnya. Nama itu adalah Galih. Keesokan harinya Azmi menghubungi Galih melalui nomor yang diberikan tetangganya. Galih menjawab dengan suara yang tenang dan langsung menanyakan situasinya secara singkat. Setelah Azmi menjelaskan beberapa kejadian secara garis besar, Galih setuju untuk datang malam itu setelah warung tutup dan tidak ada orang lain di sana selain Azmi. Galih datang sekitar pukul 11 malam. Ia seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, berpenampilan biasa, tidak ada yang mencolok dari penampilannya. Ia membawa sebuah tas kain kecil dan masuk ke dalam warung dengan langkah yang pelan. Azmi menyalakan semua lampu di dalam warung dan berdiri di dekat kasir menunggu Galih selesai melihat-lihat. Galih berjalan masuk ke beberapa langkah dan langsung berhenti. Wajahnya berubah. Ia tidak bilang apa-apa dulu.
hanya berdiri dan memejamkan matanya selama beberapa detik. Kemudian ia berjalan perlahan ke arah dapur, berhenti di depan pintu dapur, lalu berbalik dan berjalan ke sudut kanan ruangan, lalu ke sudut kiri. Ia berhenti di beberapa titik dan berdiri diam cukup lama di setiap titik itu. Azmi mengikutinya dari jarak beberapa langkah tanpa bertanya apa-apa. Ia menunggu sampai Galih selesai mengelilingi seluruh ruangan dan kembali berdiri di tengah-tengah warung. "Ini ramai sekali," kata Galih akhirnya. "Ramai?" tanya Azmi. "Banyak sekali yang ada di sini, berbagai jenis berkumpul jadi satu dan semuanya kuat." Galih memandang ke sekeliling ruangan seperti ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Azmi. Ini bukan kebetulan. Ada yang sengaja mendatangkan mereka ke sini. Azmi tidak langsung menjawab. Ia merasakan punggungnya terasa tidak nyaman mendengar kalimat terakhir Galih itu, tapi ia tidak menanggapinya dulu. Galih membuka tas kainnya dan mengeluarkan sebuah keris dengan gagang kayu berwarna gelap. Ia memegang keris itu dengan kedua tangan dan mulai membaca doa dengan suara pelan. Azmi berdiri di sudut ruangan dan tidak bergerak. Galih mulai berjalan perlahan mengelilingi ruangan warung sambil terus membaca doa. Suaranya konsisten, tidak naik tidak turun, tapi terasa penuh di telinga Azmi meski pelan. Beberapa menit setelah Galih mulai, suhu di dalam warung turun dengan sangat cepat. Azmi merasakan udara di sekitarnya berubah dingin, jauh lebih dingin dari yang bisa dijelaskan oleh angin malam atau pendingin ruangan yang memang tidak ada di warung itu. Ia menyilangkan tangannya di depan dada, tapi dinginnya tetap terasa sampai ke dalam. Napasnya mulai terlihat seperti uap tipis setiap kali ia menghembuskannya. Kemudian dari arah dapur terdengar suara keras, seperti sesuatu yang berat dibanting ke lantai. Azmi berbalik ke arah dapur, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, dan diikuti suara gesekan seperti benda besar diseret di lantai. Azmi melangkah setengah ke arah dapur, tapi Galih berbicara tanpa berhenti dari ritualnya. "Jangan ke sana," kata Galih tanpa menoleh ke arah Azmi, suaranya tetap datar. "Diam di tempat kamu." Azmi berhenti dan kembali ke posisinya. Suara dari dapur terdengar beberapa kali lagi, lalu berhenti. Dinginnya masih ada. Galih terus berjalan dan terus membaca doa, tanpa satu kali pun berhenti atau terlihat terganggu oleh suara-suara itu. Proses itu berlangsung hampir 2 jam. Azmi berdiri di sudutnya dengan tubuh yang semakin kedinginan dan kaki yang mulai pegal. Ia tidak berani duduk dan tidak berani bergerak jauh dari tempat Galih minta ia diam. Perlahan-lahan, sekitar 1,5 jam setelah Galih mulai, dinginnya berkurang. Pelan, tapi terasa jelas. Azmi merasakan suhu ruangan naik sedikit demi sedikit kembali ke normal. Suara-suara dari dapur sudah tidak ada lagi. Udara di dalam warung terasa lebih ringan dari sebelum Galih datang. Galih berhenti di tengah ruangan, menyimpan kerisnya kembali ke dalam tas dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia berdiri diam sebentar, lalu berbalik dan menatap Azmi langsung. "Sudah bersih untuk malam ini," kata Galih, "tapi ini bukan selesai." "Maksudnya?" tanya Azmi. "Yang mendatangkan mereka ke sini masih ada. Selama akarnya belum dicabut, mereka akan terus datang lagi." Galih memandang Azmi dengan tatapan yang tidak bergerak. "Sekarang, aku perlu kamu cerita sesuatu, jujur, dari awal." Keheningan di dalam warung yang kosong itu terasa sangat penuh. Lampu-lampu menyala terang, tapi entah mengapa ruangan itu tetap terasa berat. Azmi menarik napas panjang 1 kali, dan kemudian air matanya keluar tanpa ia bisa tahan lagi. Ia tidak langsung bicara. Ia menangis dulu beberapa saat, berdiri di tempatnya dengan kepala masih menunduk dan air mata jatuh ke lantai. Galih tetap diam menunggu.
Setelah tangisnya sedikit mereda, Azmi mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Ia menarik kursi di dekatnya dan duduk, lalu mulai berbicara. "Ini terjadi waktu aku masih di Arab," kata Azmi. Suaranya sedikit serak. "Waktu itu, aku baru saja tahu Ragil selingkuh. Aku terima fotonya dari adikku. Aku tidak bisa tidur berhari-hari. Aku marah sekali, tapi aku tidak bisa apa-apa dari sana." Galih duduk di kursi seberang Azmi dan mendengarkan tanpa bersuara. "Ada teman sesama tenaga kerja yang kasih tahu aku soal seorang dukun di sana. Katanya dukun itu sudah sering membantu orang-orang Indonesia yang kerja di Arab. Macam-macam keperluannya. Ada yang minta supaya cepat dapat majikan baru. Ada yang minta perlindungan, ada yang minta yang lain-lain." Azmi berhenti sebentar. "Aku pergi ke sana sendiri, malam hari, diam-diam." Azmi melanjutkan ceritanya. Dukun itu tinggal di sebuah rumah di bagian kota yang tidak banyak dikenal orang, bukan di tempat yang mudah dicari. Temannya yang mengantarkan Azmi ke sana dan menunggu di luar. Dukun itu laki-laki, sudah tua, berbicara dalam bahasa Arab, campur bahasa yang tidak Azmi mengerti sepenuhnya, tapi ada seorang perempuan yang menerjemahkan. Azmi menyampaikan dua keinginannya. Pertama, ia ingin Ragil merasakan akibat dari pengkhianatannya. Kedua, ia ingin cepat punya banyak uang, supaya ketika ia pulang ke Indonesia, ia tidak perlu bergantung pada siapapun dan tidak perlu hidup susah. Dukun itu bilang dia bisa bantu keduanya, kata Azmi. Dia bilang untuk soal kekayaan, ada ritual pesugihan yang hasilnya cepat kelihatan. Warung, toko, usaha apapun yang aku buka akan langsung ramai. Tapi ada syaratnya. "Syarat apa?" tanya Galih untuk pertama kalinya sejak Azmi mulai bercerita. Azmi diam sebentar. "Aku tidak terlalu paham semua syaratnya," dia bilang dalam bahasa yang aku tidak sepenuhnya ngerti. "Yang aku pahami adalah aku harus menjalani ritual malam itu juga, dan aku akan diberi beberapa benda yang harus aku bawa pulang ke Indonesia dan aku simpan di tempat usaha yang akan aku buka." "Dan kamu setuju?" "Iya." Azmi mengangguk pelan. "Waktu itu aku tidak berpikir panjang. Aku marah, aku sakit hati, aku ingin cepat keluar dari semua masalah itu." Dukun itu bicara dengan yakin sekali dan aku percaya. Galih tidak langsung merespons. Ia memandang Azmi dengan ekspresi yang tidak bisa Azmi baca dengan tepat. Bukan marah, bukan juga kasihan, hanya serius. Azmi melanjutkan. Ritual malam itu berlangsung cukup lama. Ada doa-doa yang dibaca dukun itu, ada benda-benda yang dibakar, ada sesuatu yang diminumkan kepada Azmi yang rasanya pahit dan membuat kepalanya pusing beberapa saat setelah diminum. Setelah ritual selesai, dukun itu memberikan 3 benda kepada Azmi yang dibungkus kain hitam. Ia berpesan agar benda-benda itu tidak dibuka sampai Azmi sudah berada di tempat usaha yang akan ia buka dan harus diletakkan di 3 sudut berbeda. "Aku bawa pulang benda itu," kata Azmi. "Waktu buka warung, aku letakkan sesuai pesan dukun itu, dan warung langsung ramai dari hari pertama. Aku tahu itu bukan ramai biasa, tapi aku tidak mau berpikir lebih jauh dari itu. Aku senang, aku pikir masalahku sudah selesai. Tapi kamu tahu di dalam bahwa ada yang tidak benar," kata Galih. Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Azmi menatap Galih dan mengangguk. "Iya, aku tahu, tapi aku tidak mau akui itu." Galih menarik napas pelan dan berdiri dari kursinya. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berbalik menghadap Azmi. "Aku jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pesugihan seperti yang kamu jalani itu tidak gratis dan tidak sederhana. Kamu minta kekayaan dan dukun itu mendatangkan makhluk-makhluk yang bertugas menarik orang-orang datang ke tempatmu.
Tapi makhluk-makhluk itu tidak bekerja dengan rapi dan tidak bisa kamu kontrol. Mereka ada di warungmu, mereka bergerak bebas, dan mereka mengganggu siapa saja yang ada di sana, termasuk karyawanmu dan pembeli. Tapi kenapa pembeli sampai kesakitan? Tanya Azmi. Karena jumlah mereka terlalu banyak dan terlalu kuat untuk satu tempat sekecil warungmu. Energi yang mereka bawa itu panas dan tidak stabil. Orang yang makan di sana menyerap itu tanpa sadar dan tubuh mereka bereaksi. Azmi menunduk lagi. Air matanya turun lagi, tapi kali ini lebih pelan. Aku tidak tahu itu akan separah ini, katanya. Orang yang datang ke dukun seperti itu hampir tidak pernah tahu konsekuensi penuhnya sampai sudah terlanjur, kata Galih. Suaranya tidak mengadili, hanya menyampaikan fakta. Karyawanmu diserang karena mereka ada di tempat yang sama dengan benda-benda itu setiap hari. Semakin lama mereka di sana, semakin mudah mereka diganggu. Azmi menangis lebih keras mendengar itu. Ia memikirkan Helmi yang hampir mati lemas di kamarnya. Ia memikirkan Hadi yang berlari ketakutan di jalan gelap. Ia memikirkan Aini dan Atika dan semua yang sudah dialami orang-orang yang bekerja untuknya. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya datang bekerja dengan jujur dan mereka yang menanggung akibat dari keputusan yang Azmi buat sendiri. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Azmi. Galih menatapnya. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Tapi sebelum itu, aku perlu kamu tahu bahwa malam ini aku sudah bersihkan warung ini dari yang ada di sini. Itu yang sudah aku lakukan tadi. Ia berhenti sebentar. Tapi dukun yang membuat perjanjian itu kemungkinan besar sudah tahu bahwa seseorang mengganggu ritualnya dan dia tidak akan diam. Azmi mengangkat wajahnya. Maksud kamu, dukun seperti itu punya cara untuk tahu kalau pekerjaannya diganggu? Kata Galih dengan nada yang sama, tenangnya seperti sejak awal. Tapi kali ini ada sesuatu di matanya yang membuat Azmi merasakan punggungnya dingin. Yang sudah terjadi malam ini baru permulaan. Yang paling berbahaya belum datang. Azmi melihat Galih berhenti bicara di tengah kalimat dan langsung berdiri tegak. Ekspresi di wajah Galih berubah seketika, tidak lagi tenang seperti tadi, tapi waspada dan siap. Bola api pertama muncul dari sudut kanan ruangan di dekat pintu dapur. Ukurannya sebesar kepalan tangan, berwarna merah terang, dan bergerak langsung ke arah Galih dengan cepat. Galih melangkah ke samping dan bola api itu melewatinya dan menghantam dinding di belakangnya, lalu menghilang. Sebelum Galih sempat berdiri tegak kembali, dua bola api lagi muncul, satu dari sudut kiri dan satu lagi dari arah langit-langit tepat di atas kepala Galih. Galih bergerak lagi, menghindari keduanya dengan gerakan yang cepat untuk ukuran tubuhnya. Azmi, yang berdiri di dekat kasir, membekukan diri. Ia melihat bola-bola api itu dengan sangat jelas, bukan bayangan, bukan pantulan cahaya lampu. Mereka nyata, bergerak dengan arah yang jelas, dan semuanya menuju ke satu target yang sama, yaitu Galih. Azmi, mundur ke sudut dan jangan bergerak dari sana, kata Galih dengan suara yang tetap datar, meski tubuhnya terus bergerak menghindari serangan. Azmi mundur sampai punggungnya menyentuh dinding, dan ia berdiri di sana dengan kedua tangannya menempel di dinding di belakangnya. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa lari, tidak bisa melakukan apapun selain berdiri dan melihat. Bola-bola api berhenti muncul setelah beberapa saat, tapi yang datang setelah itu jauh lebih buruk. Dari titik tengah ruangan warung, kabut hitam mulai terbentuk. Awalnya tipis seperti asap, tapi dalam waktu kurang dari 1 menit, kabut itu menebal dan mengumpul menjadi sebuah massa yang padat. Massa kabut itu kemudian membentuk sebuah wajah. Wajah laki-laki tua dengan jenggot putih panjang, dengan 2 titik cahaya merah di tempat seharusnya ada mata, dan ekspresi yang sangat jelas menunjukkan kemarahan. Azmi mengenali wajah itu.
Itu wajah dukun yang ia datangi di Arab 3 tahun lalu. Kabut hitam berbentuk wajah itu tidak bersuara. Ia hanya melayang di tengah ruangan dan menatap langsung ke arah Galih. Galih berdiri menghadapinya dengan keris pusakanya yang sudah ia pegang kembali di tangan kanan. Ia mulai membaca doa dengan suara yang kali ini lebih keras dari ritual pembersihan tadi, lebih tegas, lebih cepat. Ruangan warung mulai bergetar. Bukan seperti gempa, tapi seperti getaran yang datang dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari semua permukaan di sekitar mereka sekaligus. Meja-meja bergeser beberapa sentimeter dari posisinya. Kursi-kursi bergerak sendiri. Gelas-gelas yang masih ada di atas meja berjatuhan ke lantai dan pecah satu persatu. Azmi menekan tubuhnya lebih keras ke dinding dan menutup matanya setengah, tapi tidak bisa sepenuhnya menutup mata karena ia tidak sanggup tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Galih melangkah maju ke arah kabut hitam itu sambil terus membaca doanya. Wajah dukun Arab di dalam kabut itu berubah ekspresinya dari marah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih ganas. Kabut itu bergerak ke arah Galih dan keduanya bertemu di tengah ruangan. Getaran semakin kuat. Satu lampu di langit-langit warung putus dan mati, membuat separuh ruangan menjadi lebih gelap. Lalu Galih terhuyung ke belakang dengan tiba-tiba. Ia mundur 2 langkah, kehilangan keseimbangannya sebentar, dan tangannya yang tidak memegang keris langsung bergerak ke arah dadanya sebelah kiri. Wajahnya berubah, kesakitan yang jelas terbaca. Ia tidak terjatuh, ia masih berdiri, tapi tubuhnya sedikit membungkuk dan napasnya terdengar lebih keras. "Galih," Azmi memanggil tanpa sadar. "Diam," jawab Galih singkat. Suaranya masih keras meski terdengar ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, seperti orang yang sedang menahan rasa sakit yang sangat. Galih menekan dadanya sebentar dengan tangannya, lalu meluruskan tubuhnya kembali. Ia terus membaca doanya, meski sekarang wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Kabut hitam di depannya bergerak lebih agresif, mengembang dan menyempit bergantian seperti sesuatu yang sedang mengumpulkan tenaga untuk serangan berikutnya. Azmi melihat kondisi Galih dan merasakan ketakutan yang berbeda dari semua yang sudah ia rasakan malam itu. Ketakutan yang pertama tadi adalah karena ia melihat sesuatu yang tidak ia mengerti. Ketakutan ini lebih konkret. Galih terluka dan ia tidak punya cara untuk membantu. Galih menutup matanya beberapa detik. Ia tidak lagi membaca doa dengan suara keras. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya yang memegang keris menurun sedikit. Azmi hampir berteriak menyuruhnya bangun kembali ketika tiba-tiba sesuatu berubah di dalam ruangan itu. Tekanan yang terasa dari segala arah sejak pertarungan dimulai tiba-tiba berkurang. Bukan hilang sepenuhnya, tapi berkurang dengan jelas dan cepat. Getaran di dinding dan lantai melemah. Kabut hitam yang tadi tebal dan penuh di tengah ruangan mulai menipis di beberapa bagiannya. Wajah dukun Arab di dalam kabut itu masih ada, tapi ekspresinya berubah. Tidak lagi murni marah. Ada sesuatu di wajah itu yang terlihat seperti terkejut atau tidak siap. Galih membuka matanya. Ia berdiri tegak kembali dan mulai membaca doanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, lebih penuh, seperti ada tambahan tenaga yang tiba-tiba ia miliki. Kerisnya ia arahkan ke depan, ke arah kabut hitam itu langsung. Ia melangkah maju 1 langkah, lalu 2 langkah. Kabut hitam itu mulai terlihat tidak stabil. Pinggiran-pinggirnya bergerak tidak beraturan seperti sesuatu yang sedang kesulitan mempertahankan bentuknya. Wajah dukun Arab di dalamnya mulai berubah, semakin terdistorsi, semakin tidak jelas bentuknya. Galih terus maju dan terus membaca doanya tanpa berhenti 1 detik pun. Kemudian kabut itu terbakar dari dalam.
Bukan api yang besar dan dramatis, tapi seperti bara yang menyala dari dalam massa kabut itu sendiri, menerangi kabut hitam dari dalam dengan cahaya oranye kemerahan, lalu semakin terang semakin panas, sampai seluruh kabut itu habis terbakar dan tidak ada lagi yang tersisa di tengah ruangan warung itu. Tidak ada asap, tidak ada sisa, hanya ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Galih berdiri di tengah ruangan dengan napas yang berat. Ia menurunkan kerisnya dan kembali meletakkan tangannya di dada sebelah kirinya. Ia berjalan pelan ke kursi terdekat dan duduk di sana dengan tubuh yang terlihat sangat kelelahan. Azmi bergerak dari tempatnya berdiri dan menghampiri Galih. "Kamu baik-baik saja?" "Lukanya ada," jawab Galih pelan, "tapi tidak sampai berbahaya." Ia menghela napas panjang. Dukun itu sudah selesai. Dia tidak akan bisa kirim serangan lagi. Azmi masih berdiri di depan Galih yang duduk kelelahan di kursinya ketika pintu warung diketuk dari luar. Keduanya langsung menoleh. Azmi tidak bergerak dulu, masih ragu apakah ia harus membuka pintu atau tidak setelah semua yang baru saja terjadi malam itu. Tapi Galih mengangguk ke arah pintu dengan pelan, tanda bahwa ia tahu siapa yang datang. Azmi berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar berdiri seorang laki-laki tua berpakaian sederhana, memakai peci putih dan baju koko berwarna krem. Tubuhnya tidak besar, rambutnya sudah putih semua, dan wajahnya tenang dengan garis-garis usia yang jelas terbaca. Ia masuk ke dalam warung dengan langkah yang pelan, tapi mantap dan langsung menghampiri Galih. "Lukamu bagaimana?" tanya laki-laki tua itu kepada Galih. "Masih terasa, tapi tidak parah," jawab Galih. "Terima kasih sudah bantu tadi, Kiai." Laki-laki tua itu adalah Kiai Mukti, guru Galih yang tadi membantu dari jarak jauh ketika Galih dalam kondisi terdesak. Ia duduk di kursi sebelah Galih dan memeriksa kondisi muridnya sebentar, meletakkan tangannya di punggung Galih dan membaca doa pelan sebelum akhirnya berbalik menatap Azmi yang masih berdiri di dekat pintu. "Duduklah," kata Kiai Mukti kepada Azmi dengan suara yang tidak keras, tapi terasa jelas di seluruh ruangan. Azmi menarik kursi dan duduk di hadapan keduanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu sudah terlalu banyak yang terjadi dan ia merasa sangat habis secara batin. Kiai Mukti memandangnya cukup lama sebelum mulai berbicara. "Galih sudah cerita sedikit kepadaku sebelum aku ke sini," kata Kiai Mukti. "Tapi aku ingin kamu mendengar langsung dari aku tentang apa yang sudah kamu masuki." Azmi mengangguk pelan. Kiai Mukti menjelaskan dengan sabar dan tidak terburu-buru. Ia menjelaskan bahwa pesugihan seperti yang Azmi jalani bukan sekadar soal mendatangkan makhluk gaib untuk membantu usaha. Ada ikatan yang terbentuk antara orang yang menjalani ritual itu dengan dukun yang melakukannya, dan ikatan itu tidak bisa putus begitu saja hanya karena orang itu berhenti menggunakan benda-benda pemberiannya. Selama media pesugihan itu masih ada dan belum dimusnahkan dengan cara yang benar, ikatan itu masih hidup. Dan selama ikatan itu masih hidup, akibatnya akan terus datang dalam berbagai bentuk. Bukan hanya kepada Azmi, tapi kepada orang-orang di sekitarnya. Yang terjadi kepada karyawanmu, kepada pembeli di warungmu, itu semua akibat langsung dari ikatan itu, kata Kiai Mukti. Kamu yang membuka pintu itu dan semua orang yang masuk ke warungmu ikut merasakan akibatnya tanpa mereka tahu apa-apa. Azmi menunduk. Air matanya sudah keluar lagi sejak beberapa menit yang lalu, tapi ia tidak mengusapnya. Aku menyesal, kata Azmi pelan. Aku tidak tahu akan separah ini. Aku hanya ingin cepat punya uang dan tidak bergantung pada siapapun setelah semua yang terjadi dengan mantan suamiku. Aku mengerti kondisimu waktu itu, kata Kiai Mukti. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memutus semua ikatan itu sampai tuntas.
dan itu dimulai dari memusnahkan semua benda yang kamu bawa dari Arab. Dibakar, tanya Azmi. Dibakar sampai habis jadi abu. Malam ini juga kalau bisa. Jangan ditunda. Azmi berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke bagian belakang warung, ke sudut-sudut tempat ia pernah meletakkan 3 benda pemberian dukun itu sesuai petunjuk yang diberikan waktu itu. Benda pertama ada di sudut dekat dapur, terbungkus kain hitam yang sudah agak kusam. Benda kedua ada di belakang, rak peralatan di pojok kanan ruangan. Benda ketiga ia letakkan di bawah meja kasir, disembunyikan di balik papan kayu bagian bawah. Ia mengumpulkan ketiganya dan membawanya ke halaman belakang warung. Galih dan Kiai Mukti mengikutinya ke belakang. Kiai Mukti menyiapkan sebuah tempat dari tanah kering di halaman, membuat lingkaran kecil dengan batu-batu yang ada di sekitar halaman itu. Azmi meletakkan ketiga benda itu di tengah lingkaran batu tersebut. Kiai Mukti membaca doa dan kemudian mengangguk kepada Azmi. Azmi menyalakan korek dan membakar kain pembungkus benda pertama. Api menyala dan cepat merambat ke ketiga benda itu sekaligus. Azmi berdiri melihat api itu membakar semuanya sampai benar-benar tidak ada lagi yang tersisa selain abu hitam di dalam lingkaran batu. Kiai Mukti membaca doa sampai api terakhir padam. Tidak ada yang bicara selama proses itu berlangsung. Setelah selesai, Kiai Mukti berbalik ke Azmi. Warung ini sudah tidak bisa kamu pakai lagi. Tempatnya sudah terlalu banyak masalah yang menempel. Pindah ke lokasi baru dan mulai dari nol. Modalku sudah banyak terpakai, kata Azmi. Sisanya cukup untuk mulai lagi kalau kamu cermat, kata Kiai Mukti. Yang penting kali ini kamu lakukan dengan jujur. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bantuan yang tidak halal. Kerja keras, jaga ibadahmu, dan sisihkan sebagian penghasilanmu untuk yang membutuhkan. Mulai dari situ. Azmi mengangguk. Ia tidak banyak bicara malam itu setelah proses pembakaran selesai. Galih dan Kiai Mukti pamit setelah memastikan kondisi warung sudah benar-benar bersih dan tidak ada lagi yang perlu dikerjakan malam itu. Azmi mengunci warung untuk terakhir kalinya dan tidak kembali ke tempat itu lagi setelah malam itu. Minggu berikutnya ia menemukan lokasi baru, lebih kecil dari warung pertama, di pinggir jalan yang juga ramai, tapi di sisi kota yang berbeda. Ia menyewa tempat itu dan memulai persiapan dari awal bersama Aini dan karyawan-karyawan lama yang mau ikut. Helmi dan Hadi setuju untuk lanjut bekerja setelah Azmi menjelaskan bahwa warung lama sudah ditutup dan semua masalah di sana sudah diselesaikan. Atika memilih tidak ikut karena masih trauma dan Azmi menerimanya tanpa memaksa. Pembukaan warung baru berjalan tanpa keramaian yang tidak wajar. Hari pertama hanya ada 3 pembeli, hari kedua 4 orang. Seminggu pertama hampir tidak ada pemasukan yang berarti. Aini yang melihat kondisi itu tidak bisa diam. Mi, ini sepi sekali, kamu tidak khawatir? Tanya Aini suatu sore ketika mereka sedang membereskan warung yang hampir tidak ada tamunya sejak pagi. Khawatir pasti ada, jawab Azmi. Tapi aku tidak mau ambil jalan yang salah lagi. Aku tidak bilang harus begitu, kata Aini. Aku cuma tanya. Aku tahu. Azmi menyeka meja di depannya. Kita sabar dulu. Kalau masakannya enak dan tempatnya bersih, lama-lama orang akan tahu sendiri. Aini tidak menjawab tapi ia melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berikutnya Azmi terus membuka warung, terus memasak dengan bahan yang segar, terus menjaga kebersihan tempat, dan melayani setiap pembeli yang datang dengan baik, tidak peduli berapapun jumlahnya. Di luar jam kerja, ia tidak melewatkan waktu ibadahnya. Setiap Jumat, ia menyisihkan sebagian uang yang ada untuk diberikan kepada anak-anak yatim di sekitar tempat tinggalnya.
Ia melakukannya bukan karena ingin usahanya ramai sebagai balasannya, tapi karena ia merasa sudah terlalu lama hidup dengan cara yang salah dan ia ingin hidupnya berbeda dari sekarang. Setelah 3 bulan, warung itu mulai punya pelanggan tetap. Seorang sopir truk yang pernah singgah sekali datang lagi dan membawa rekan-rekannya. Seorang ibu rumah tangga dari kampung sebelah yang mencoba masakan Azmi lalu menyebarkan ceritanya kepada tetangganya. Perlahan, satu persatu, warung itu mulai dikenal. Sampai suatu pagi, sekitar 6 bulan setelah warung baru itu buka, Aini datang ke warung lebih pagi dari biasanya dan menemukan Azmi sudah duduk di lantai dapur dengan tubuh yang gemetar keras. Seluruh tubuh Azmi bergetar tidak terkontrol, giginya bergemeretak dan kulitnya terasa sangat panas ketika Aini menyentuh lengannya. Azmi tidak pingsan, ia masih sadar, tapi wajahnya pucat dan matanya terlihat tidak fokus. "Azmi, ini kenapa?" tanya Aini sambil berlutut di samping Azmi. "Tidak tahu," jawab Azmi dengan suara yang susah keluar. "Tiba-tiba saja tadi, panas sekali dari dalam." Aini langsung menghubungi Helmi dan meminta tolong membawa Azmi ke rumah sakit. Azmi dibawa ke IGD dan langsung ditangani. Dokter memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, kadar gula, dan beberapa hal lainnya. Suhu tubuh Azmi saat diukur dengan termometer menunjukkan angka yang tidak wajar, jauh di atas normal, tapi kondisi fisik lainnya tidak menunjukkan tanda infeksi atau penyakit apapun. Dokter memutuskan untuk merawat Azmi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 2 hari di rumah sakit, kondisi Azmi tidak membaik. Kejang-kejang datang lagi 2 kali di hari yang berbeda, masing-masing berlangsung beberapa menit sebelum berhenti sendiri. Semua hasil pemeriksaan yang keluar tidak menunjukkan adanya penyakit. Dokter mengatakan tidak menemukan penyebab medis dari kondisi yang Azmi alami dan menyarankan untuk observasi lebih lanjut. Aini yang menemani Azmi di rumah sakit merasa kondisi ini bukan sekadar sakit biasa. Di hari ketiga, ia menghubungi Galih. Galih datang ke rumah sakit sore itu. Ia masuk ke kamar rawat Azmi dan duduk di kursi di sisi ranjang. Ia melihat kondisi Azmi yang berbaring dengan wajah yang masih pucat dan tubuh yang masih sesekali bergetar pelan. Galih memegang pergelangan tangan Azmi sebentar dan memejamkan matanya beberapa detik. Ketika ia membuka mata, ekspresinya sudah cukup untuk membuat Aini yang berdiri di sudut kamar merasa tidak nyaman. "Ini bukan sakit," kata Galih pelan. "Santet?" tanya Aini langsung. Galih mengangguk. "Dan ini bukan dari jauh, ini dari orang yang kenal Azmi langsung." Azmi yang mendengar itu membuka matanya lebih lebar. "Siapa?" "Aku belum bisa pastikan sekarang," jawab Galih. "Malam ini aku perlu kerjakan sesuatu dulu, kamu istirahat." Galih kembali malam harinya setelah jam besuk selesai dan kamar sudah lebih sepi. Ia membawa tas kainnya yang sama seperti malam di warung dulu. Aini memilih tetap tinggal di kamar dan duduk di pojok tanpa bersuara. Galih meminta Azmi untuk berbaring tenang dan tidak bergerak apapun yang terjadi. Azmi mengangguk. Galih memulai ritualnya dengan membaca doa pelan sambil tangannya bergerak perlahan di atas tubuh Azmi tanpa menyentuhnya langsung. Ia bergerak dari kepala ke kaki lalu kembali ke kepala. Ia melakukan ini beberapa kali, kemudian berhenti di bagian dada Azmi dan berdiri diam di sana cukup lama dengan mata terpejam. Suhu kamar tidak berubah drastis seperti malam di warung dulu. Tidak ada suara keras, tidak ada getaran. Tapi Aini yang duduk di pojok merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada kehadiran lain di dalam kamar itu yang tidak ia lihat dengan mata, tapi ia rasakan dengan sangat jelas di permukaan kulitnya. Kemudian Galih berbicara dengan suara yang berbeda dari biasanya, lebih berat, lebih dalam. "Kamu sudah ketangkap."
Tidak ada gunanya lagi sembunyi. Tidak ada yang menjawab dengan suara, tapi Azmi di atas ranjang tiba-tiba merasakan tubuhnya sedikit lebih ringan. Tekanan di dadanya yang sudah ia rasakan sejak dirawat berkurang sedikit. Galih terus berbicara dengan nada yang sama. "Siapa yang suruh kamu?" tanya Galih ke arah yang tidak ada orang di sana. Hening beberapa detik, lalu Galih menoleh ke Azmi. "Ragil," katanya singkat. Azmi menutup matanya. Ia tidak langsung bicara. Ia berbaring diam dengan napas yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Aini di pojok kamar mengeluarkan suara kecil terkejut. Galih melanjutkan ritualnya. Ia berbicara lagi ke arah yang sama seperti sebelumnya, kali ini dengan kalimat yang lebih tegas. "Sukma kamu sudah aku tahan di sini. Kalau kamu mau bebas, kamu harus hadap dulu sama orang yang kamu sakiti." Azmi membuka matanya dan menatap langit-langit kamar. Tanpa melihat apapun secara langsung, ia bisa merasakan ada sesuatu yang ketakutan di dalam ruangan itu. Bukan perasaan yang ia bisa jelaskan dengan logika, tapi ia merasakannya di dalam dadanya sendiri. Dan dari cara ketakutan itu terasa, Azmi tahu itu Ragil. "Dia minta maaf," kata Galih kepada Azmi. "Dia iri lihat kamu berhasil. Dia tidak terima. Dia pikir kalau kamu jatuh sakit, usahamu hancur, dia bisa merasa lebih baik." Azmi tidak menjawab langsung. Ia berbaring diam cukup lama. Aini memandangnya dari pojok kamar menunggu reaksi Azmi. Semua yang Ragil lakukan terhadap Azmi sejak awal sudah cukup untuk membuat orang lain meledak marah. Tapi Azmi hanya berbaring dan memandang langit-langit kamar dengan wajah yang tidak meledak, tidak berteriak, tidak mengeluarkan kemarahan apapun. "Aku maafkan dia," kata Azmi akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. Galih memandang Azmi sebentar. "Kamu yakin?" "Yakin," jawab Azmi. "Aku tidak mau bawa rasa benci itu terus. Sudah cukup." Galih mengangguk dan melanjutkan doanya beberapa saat lagi sebelum mengakhiri ritualnya. Ia menutup tas kainnya dan duduk di kursi. "Selesai," katanya. "Santetnya sudah putus. Besok kondisimu akan mulai membaik." Keesokan harinya, dokter yang memeriksa Azmi menyatakan terkejut dengan perkembangan kondisinya. Suhu tubuh Azmi kembali normal, kejang tidak datang lagi, dan hasil pemeriksaan menunjukkan semua angka yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 2 hari kemudian, Azmi diizinkan pulang. Ia keluar dari rumah sakit dengan tubuh yang masih sedikit lemah, tapi kepalanya lebih jernih dari yang pernah ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Azmi kembali ke warungnya seminggu setelah keluar dari rumah sakit. Aini dan karyawan lainnya sudah menjaga warung selama Azmi dirawat, dan semuanya berjalan baik. Pelanggan tetap yang mendengar kabar Azmi sakit, beberapa di antaranya datang dan bertanya langsung tentang kondisinya. Azmi melayani mereka dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Bulan-bulan berikutnya warung itu terus tumbuh. Azmi membuka cabang kedua di sisi kota lain sekitar setahun kemudian, kali ini dengan persiapan yang lebih matang dan modal yang ia kumpulkan dari keuntungan warung pertama. Tidak ada ritual, tidak ada dukun, tidak ada jalan pintas. Cabang kedua itu juga tumbuh dengan cara yang sama seperti warung pertamanya, pelan tapi nyata. Di tengah kesibukan itu, Aini suatu hari menyampaikan kabar kepada Azmi bahwa ia akan menikah. Azmi mendengarnya dan langsung berdiri dari kursinya. Ia memeluk Aini cukup lama tanpa berkata apa-apa dulu. Aini yang kaget tertawa pelan. "Kenapa tiba-tiba peluk?" tanya Aini. "Karena kamu sudah kemana-mana sama aku," jawab Azmi. "Dari awal yang paling berantakan sampai sekarang, wajar kalau aku senang." "Aku yang harusnya terima kasih," kata Aini. "Tidak usah bahas siapa terima kasih ke siapa," kata Azmi. "Yang jelas, pernikahanmu aku yang tanggung semua. Tidak perlu kamu pikir biayanya." Aini menatap Azmi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu serius?"
Sangat serius, jawab Azmi. Itu yang paling kecil yang bisa aku lakukan buat kamu. Pernikahan Aini berlangsung sederhana tapi rapi dan semua berjalan lancar dari awal sampai selesai. Azmi yang mengurus hampir semua persiapannya, dari tempat, konsumsi, sampai perlengkapan hari H. Ia duduk di antara tamu undangan pada hari itu dan melihat Aini berjalan dengan wajah yang sangat bahagia. Dan Azmi merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dengan utuh. Bukan kebanggaan, bukan kepuasan soal uang atau usaha, tapi rasa damai yang sederhana, rasa bahwa hidupnya sekarang benar-benar miliknya sendiri, dibangun dengan tangannya sendiri, dan tidak ada hutang kepada siapapun atau apapun yang harus ia bayar di kemudian hari. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Asal Horor. Saya Lukman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.